guys, kali ini saya akan menjelaskan pengertian kebijakan moneter. Secara umum, kebijakan moneter merupakan langkah yang diambil oleh otoritas moneter atau bank sentral suatu negara untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Pengendalian ini dilakukan melalui pendekatan kuantitatif atau penyesuaian suku bunga dengan tujuan utama menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk menjaga kestabilan harga dan menekan tingkat pengangguran. Kebijakan moneter pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan keseimbangan internal seperti pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kestabilan harga, dan pemerataan pembangunan serta keseimbangan eksternal seperti neraca pembayaran yang sehat. Tujuan akhir dari kebijakan ini adalah tercapainya stabilitas ekonomi makro yang tercermin dari kesempatan kerja yang luas, kestabilan harga, dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi internasional. Ketika terjadi gangguan dalam aktivitas ekonomi, kebijakan moneter dapat digunakan sebagai alat untuk menstabilkan kondisi tersebut. Dampak awal dari kebijakan ini biasanya diterima sektor perbankan sebelum mempengaruhi sektor real. Secara keseluruhan, kebijakan moneter adalah upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan menjaga kestabilan harga. Dalam praktiknya, bank sentral mengatur keseimbangan antara jumlah uang yang beredar dan ketersediaan barang agar inflasi tetap terkendali, lapangan kerja tercipta, dan distribusi barang berjalan dengan lancar. Yang kedua, ada tujuan kebijakan moneter, yaitu sebagai Bank Sentral Indonesia atau BI dapat menerapkan kebijakan moneter dengan dua pendekatan, yaitu melalui pendekatan kuantitatif atau melalui suku bunga atau harga. Dengan tujuan ini, kebijakan moneter dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada tujuan ganda atau disebut dengan multiple goals, yaitu kebijakan moneter dengan tujuan ganda yang berarti memiliki lebih dari satu sasaran akhir untuk mendukung tercapainya target-target makroekonomi. Yang kedua ada tujuan tunggal atau disebut dengan single goals, yaitu kebijakan moneter dengan tujuan tunggal yang berfokus pada menjaga stabilitas harga atau pengendalian inflasi. Yang ketiga ada macam-macam kebijakan moneter, yaitu yang pertama ada kebijakan moneter ekspansif atau disebut dengan monetary expansive policy, yaitu kebijakan moneter ekspansif yang merupakan langkah yang diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar yang ada di masyarakat. Dengan ini tujuan dari kebijakan untuk mengurangi tingkat pengangguran dan mendorong daya beli masyarakat atau permintaan agregat. Dan yang kedua ada kebijakan moneter kontraktif, yaitu disebut dengan monetary contractive policy, adalah strategi untuk menekankan jumlah uang yang beredar guna untuk mengendalikan inflasi. Kebijakan ini dikenal juga sebagai kebijakan uang yang ketat atau disebut dengan tight monetary policy dan biasanya diterapkan ketika inflasi meningkat. Baik, selanjutnya yaitu kerangka kerja kebijakan moneter. Secara umum dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada instrumen kebijakan moneter, yaitu alat yang digunakan bank sentral. Yang kedua ada sasaran operasional atau target jangka pendek, misalnya suku bunga. Yang ketiga ada sasaran antara indikator yang dikendalikan agar sasaran akhir tercapai. Yang keempat sasaran akhir, tujuan utama seperti stabilitas, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada Inflation Targeting Framework atau ITF, yaitu kerangka di mana Bank Indonesia menetapkan sasaran inflasi secara eksplisit dan kebijakan moneter diarahkan untuk mencapainya. Ciri utamanya yaitu forward looking atau berorientasi ke depan, ada juga transparansi dan akuntabilitas kepada publik, ada juga suku bunga kebijakan atau BI rate, yaitu sebagai alat utamanya. Adapun jangkar nominal. Jangkar nominal diperlakukan setelah sistem nilai tukar mengambang sejak tahun 1997,
yang berfungsi sebagai panduan pembentukan ekspektasi inflasi masyarakat. Tanpa jangkar nominal, arah kebijakan tidak bisa jelas. Adapun alasan penggunaan ITF sebagai jangkar nominal, yang pertama yaitu bisa memudahkan masyarakat, yang kedua sesuai mandat BI yang memprioritaskan inflasi, yang ketiga bersifat forward looking, yang keempat meningkatkan akutabilitas dan kredibilitas BI, yang kelima tidak bergantung pada hubungan tetap antara uang yang beredar, output, dan inflasi.